Shalom Spiritness, selamat berjumpa kembali hari ini bersama dengan Justin dan juga Justin ditemani bersama dengan Harry. Dan kita di program The Inspirator, dan hari ini kita mengundang seorang narasumber yang luar biasa cantiknya. Tidak kalah cantik sih sebenarnya dengan Justin. Shalom Rachel. Shalom semuanya, Shalom Spiritness. Hello. Nah ini dia, kalau mungkin kalian kenal Rachel Angela ya, mungkin kalian perlu buka YouTube, Instagram. Dia seorang yang menginspirasi lewat anak-anak muda. Di usia yang muda, sudah berkarir, pelayanan luar biasa ya kan, di mana-mana juga melayani Tuhan. Wah, ini luar biasa ini. Kalau Rachel sendiri, kalau kita mau tanya ya, kegiatannya sekarang ini memang lagi ngapain sih kalau sekarang ini? Kalau Rachel sekarang ini lagi fokus memang untuk pelayanan, terutama lewat sosial media. Sekarang ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube juga di bidang praise and worship, lebih ke sana. Kadang-kadang sharing firman juga. Terus juga kadang-kadang pelayanan offline, kalau misalnya ada undangan di gereja atau organisasi Kristen biasanya atau universitas kayak gitu. Dan kerjanya juga lewat sosial media, jadi semuanya sosial media gitu ya. Kerjanya jadi full sosial media ya. Jadi iya, kelihatannya cuma full sosial media. Jadi kalau mau lihat Rachel, kalian harus buka YouTube, TikTok. Kecuali offline. Kecuali pelayanan offline gitu ya. Tapi kalau Rachel biasanya kan melayani dalam hal apa ini? Pimpin pujian tadi, praise and worship. Kalau nggak salah tadi sempat ada sebutkan juga sharing firman. Wah, sharing firman berarti Rachel ada sekolah teologi juga atau gimana nih? Enggak, sebenarnya belum sekolah teologi, cuman biasanya kalau sharing kan untuk anak-anak muda, Rachel dapat apa di saat teduh juga ya. Rachel biasanya sharingin juga sih gitu, lewat sosmed, atau kalau misalnya kadang-kadang pelayanan offline juga disuruh untuk sharing juga, jadi ya itu Rachel biasanya cuma tanya Tuhan aja nih, Tuhan mau Rachel bahas apa gitu. Ya udah gitu. Belum sekolah teologi. Oke, Rachel, kan Rachel ini banyak bergerak di sosial media kan? Iya. Apa yang pertama kali yang menginspirasi Rachel untuk bergerak di sosial media? Why? Kenapa kok sosial media? Iya, kenapa pilihnya ke sosial media gitu ya? Mungkin karena sekarang semuanya serba sosmed juga ya, jadi kayak anak-anak muda kan semuanya pada paling sering sebagian besar mereka lihat sosial media kayak gitu. Jadi sosial media juga nyebarnya lebih cepat ya. Rachel rasa kayak penonton jadi lebih bisa engage buat banyak orang, bisa maksudnya memberkati banyak orang juga gitu. Karena mereka bisa share dengan gampangnya juga gitu kan. Biasanya kalau ada yang memberkati, mereka share ke temen juga lebih gampang. Jadi karena zamannya udah berubah, Rachel juga sambil meskipun pelayanan tapi tetap harus ngikutin perkembangan zaman sih kalau menurut Rachel. Ini terkait pandemik ini juga berarti ya. Jadi maksudnya apakah mungkin karena pandemik juga terjadi, terus Rachel bilang wah ini lebih gencar lagi nih kalau di sosmed ini. Iya, benar-benar. Tapi kan dulu sebelum ada pandemi sebenarnya sudah di sosmed gitu. Gitu. Jadi pandemi ini aja yang membuat sepertinya lebih banyak di sosial media, karena kita orang-orang pada larinya semua ke sosial media ya. Kalau daripada karantina di rumah ngapain? Ya lihat Instagram, kalau nggak lihat YouTube, lihat TikTok ya kan, itu yang kita lihat ya. Nah, kalau di sosial media nih kan tidak menutup kemungkinan memang ada fans, tapi ada hater juga kan biasanya ya. Ada momen-momen seperti itu nggak? Mungkin dijelek-jelekin, apa sih ngomong tentang Tuhan dan lain sebagainya, itu pernah nggak sih kayak gitu-gitu? Pernah, pasti pernah. Mungkin belum terlalu banyak, tapi pernah beberapa kali ngalamin yang seperti itu, dan juga pernah dari akun rohani juga pernah ada yang ngomong. Wow. Iya, surprisingly kayak gitu. Cuman nggak apa-apa sih, kadang-kadang memang kita belajar, dan malahan bisa kalau misalnya masukannya positif ya kita bangun untuk bangun diri juga, untuk introspeksi apa yang keliru dan semuanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya sudah kayak menghujat, maksudnya dalam arti kayak udah nggak relevan dan semua, ya itu
kayaknya nggak perlu didengerin, jadi pilih-pilih aja sih gitu. Wow, ini berarti hati anak-anak ya Ria. Mau untuk dikritik ya kan? Saya kalau orang itu dikritik itu langsung balas mengkritik. Kalau ini enggak. Rachel bilang ya kalau memang itu baik ya, bolehlah jadi masukan buat saya gitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang Rachel sendiri, apakah Rachel ini punya waktu titik balik kenal sama Tuhan? Benar-benar ini kan dari kecil sebenarnya, kalau nggak salah dari kecil kan Kristen ya? Iya, dari kecil Kristen. Tapi kan ada momentum pasti di mana Rachel itu benar-benar mengenal pribadi Tuhan, sungguh-sungguh menerima dan benar-benar mau melayani Tuhan. Itu momentumnya kapan itu, titik baliknya? Kalau titik balik Rachel jadi mulai cinta Tuhan itu mungkin maksudnya mulai datang sama Tuhan sungguh-sungguh itu mungkin sekitar SMA, tapi waktu memutuskan pelayanan itu panjang lagi nih perjalanannya. Waktu itu ya waktu mau akhir-akhir kuliah baru full time untuk pelayanan. Mungkin Rachel ceritain waktu mau pelayanan aja ya. Ya, jadi lumayan panjang nih ceritanya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kita mendengar yang baik kok. Kita mendengar yang baik, betul. Jadi awal mulanya itu sebenarnya Rachel dulu itu nggak pernah kepikiran untuk pelayanan full time. Jadi Rachel itu memang dari dulu suka nyanyi, dari kecil memang suka nyanyi, dan memang punya mimpi untuk jadi penyanyi sekuler di awalnya justru. Penyanyi sekuler, dan setiap pulang sekolah selalu nyanyi, pokoknya latihan nyanyi terus lah, karena emang sesuka itu gitu kan. Ini berarti kalau zaman dulu Rachel pikirannya, aku mau ikut Indonesian Idol, kalau nggak X Factor. Iya, memang. Ya, pingin banget jadi penyanyi, apalagi lihat Raisa dulu kan juga kayak, wah gitu, keren. Terus habis itu, Rachel tetap latihan nyanyi, tetap les nyanyi kayak gitu, tapi sambil tanya Tuhan. Jadi waktu itu masih SMA kan udah harus pilih jurusan, udah harus mulai mikir besok mau kerja apa dan semua. Waktu itu Rachel udah punya pikiran kuliahnya sih nggak ada hubungannya sebenarnya sama kerjaan sekarang. Tapi kuliahnya jurusan apa ini? SH ya kalau nggak salah ya? Iya, Rachel hukum jurusannya. Jadi hukum dan seni. Hukum dan seni. Sedikit ada hubungannya sih untuk ngurus kontrak, tapi udah cuman itu aja untuk sekarang. Tapi paling nggak bisa dibohongin ya tentang kontraknya. Iya, bener. Terus jadi waktu itu Rachel ikutan Rachel nyanyi, suka nyanyi kayak gitu dari kecil. Terus akhirnya Rachel mikir, suatu hari Rachel pengen jadi penyanyi sekuler, tapi Rachel terus berdoa sama Tuhan, apa yang Tuhan pingin untuk Rachel kemana nih gitu, kerja apa nanti di masa depan dan semua. Terus waktu itu SMA kelas 2 sore, Rachel itu setelah teduh, tiba-tiba Rachel tergerak untuk nulis sebuah lagu rohani. Waktu itu tuh lagu pertama yang Rachel tulis. Rachel tulis lagu rohani, dan lagu ini yang akhirnya itu kayak bawa sampai ke titik ada hari ini. Padahal waktu itu nggak mikir apa-apa juga waktu tulis lagu, kayak Rachel tergerak tulis lagu, Rachel rekam simple gitu di handphone, main gitar, terus Rachel kasih mami papi lihat gitu kan, ini Rachel tadi nulis sebuah lagu kayak gini, lagu rohani dan semua. Terus papi aku share tuh di grup WhatsApp, biasa lah ya orang tua kan suka ngirim gitu ya kan ke grup teman-temannya. Papiku ngirim lah di grup orang tua gitu, cerita ini anakku pengen jadi penyanyi gini-gini. Ternyata temennya papiku tuh ada yang papahnya aktor sekuler, jadi pemain sinetron gitu kan. Terus habis itu papahnya ini, temennya papi aku nih sempet bilang ke papi, mau tadi kenalin sama manajer artis dan penyanyi gitu di Jakarta. Waktu itu kan Rachel masih di Surabaya gitu. Rachel masih di Surabaya, masih masa-masa SMA mau lulus gitu ceritanya. Terus papi aku tentunya waktu bilang ke aku langsung mau ya, karena itu udah mimpi banget kan dari dulu. My dream, gitu. It's my dream. Gitu. My dream mas gitu ya. Iya, mimpi banget. Terus habis itu lucunya nih di awal itu kan papi nggak pernah bilang Rachel pengennya cuma nyanyi lagu rohani, enggak gitu. Jadi papi open aja, memang pengen jadi penyanyi gitu. Nah tapi ternyata manajer ini pas tahu Rachel itu dari videonya itu langsung bilang gini, Rachel
masuk lagu rohani aja ya gitu, nyanyinya lagu rohani aja gitu. Terus Rachel sebenarnya cukup bingung waktu itu, kenapa kok dia, padahal ini manajer sekuler, jadi dia tahu Rachel dia adalah manajer sekuler, jadi banyak arahin aktor-aktor artis kayak gitu yang sekuler. Terus malahan waktu itu kok Rachel dimintanya untuk nyanyi lagu rohani, tapi itu baru kode awal ya. Rachel tuh belum peka kalau memang Tuhan tuh pinginnya Rachel kesini tuh belum tahu. Jadi waktu itu pun Rachel cuma mikir gini, oh ya nggak apa-apa gitu kan, rekaman pertama untuk lagu rohani nggak masalah, yang penting nyanyi deh. Gini, yang penting nyanyi. Tapi Rachel juga emang ada keinginan sih untuk pelayanan, itu ada kayak keinginan untuk melayani Tuhan. Jadi Rachel mikirnya ini nggak akan jadi kerjaan, tapi akan jadi pelayanan gitu. Jadi nanti kerjaan fullnya nanti tetap nyanyi sekuler gitu. Rachel mikirnya begitu. Akhirnya muncullah itu album pertama. Waktu itu Rachel rekaman setelah lulus kuliah. Jadi tepat waktu awal kuliah albumnya dirilis tahun 2000 berapa 2017-an ya? 2017. Betul, 2017. Albumnya judulnya apa itu, Rachel? I Need You Lord judulnya. Oh, yang I Need You Lord. Oh, yang I Need You Lord itu yang Rachel Angela yang nyanyi. Iya. Iya. Ada kalau nggak salah, Ku Bawa Syukurku. Iya, benar-benar. Aman itu. Bersamamu juga itu ya? Iya, waktu itu ikut labelnya Impact Music. Impact Music. Iya. Itu album pertama. Terus dari situ Rachel tetap punya mimpi yang sama, jadi Rachel mikirnya gini, oh nggak apa-apa tetap pelayanan, jadi waktu keluar album tetap tour gereja gitu ya, untuk promosi album juga dan untuk sharing-sharing tentang Tuhan. Dan Rachel juga senang karena Rachel merasa, oh bisa pakai pelayanan juga nih, ternyata suaraku bisa dipakai untuk melayani Tuhan gitu. Tapi kerjaannya tetap nggak mau, maksudnya gini, Rachel termikir, tapi tetap Rachel akan kerja sekuler, masih ngekeh lah ya waktu itu. Tapi sebelumnya nggak ada sama sekali untuk pelayanan kayak mungkin worship leader atau singer di mana gitu, nggak pernah ya? Ini the first langsung rekaman ya? Iya, wow. First time langsung rekaman justru. Tapi waktu kuliah di Jakarta, akhirnya pelayanan singer worship leader gitu waktu di Tangerang. Tapi waktu itu Rachel tetap pelayanan di gereja gitu, worship leader singer sambil touring album. Tapi on the other hand, Rachel juga nyanyi cover lagu sekuler di Instagram. Jadi awal mulanya justru lebih ke sekuler. Tapi dari dulu memang ada dorongan, Rachel tuh pingin banget sharing tentang Tuhan Yesus. Jadi meskipun sharing kontennya itu lagu-lagu sekuler, tapi Rachel selalu, kalau misalnya kayak Rachel dapat ayat firman apa saat teduh, Rachel tuh suka bagi-bagiin di sosmed gitu, di story. Emang sudah ada kerinduan kayak gitu dari dulu gitu. Terus habis itu Sabtu minggunya Rachel buat cover lagu rohani, Senin sampai Jumat cover lagu sekuler. Biasanya yang Rachel lakuin sepulang kampus itu. Sepulang kampus cover gitu. Cover Rachel kampus cover lagu. Iya. Diajak, kita jalan-jalan yuk, enggak, saya lagi mau cover lagu. Iya, dulu kayak gitu. Waktu sepulang kampus selalu kayak gitu, dan di awal itu bagus sih. Maksudnya di awal itu naik pekerjaannya jadi bagus, dari nyanyi sekuler itu akhirnya followers mulai meningkat dan lumayan drastis waktu itu meningkat. Iya loh, sekarang followersnya 87 ribuan kan? Iya, 86 sekian, wih. Nah, jadi waktu itu banyak mulai naik gara-gara cover sekuler. Habis itu mulai banyak tawaran kerjaan di situ. Mulai banyak tawaran kerjaan, mulai kenal sama beberapa artis-artis sekuler, selebgram yang kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya di suatu titik, tapi itu tetap Rachel share tentang Tuhan ya, cuman beda, cuman Sabtu Minggu lah Rachel share tentang Tuhan. Terus suatu titik, waktu itu akhir mau lulus kuliah, tapi sementara semua waktu itu Rachel tetap berdoa sama Tuhan, karena Rachel pengen tahu, Tuhan ini bener nggak sih Rachel melangkah itu di sini, atau ini memang keinginanku aja, maksudnya ambisiku dan semuanya. Akhirnya tetap berdoa, sampai akhirnya suatu titik tuh, akhir lulus kuliah itu Rachel, Instagramnya mulai turun, engagement mulai turun, followers juga nggak terlalu signifikan lagi, ningkat kayak dulu gitu kan. Terus Rachel itu mulai tanya nih sama teman-teman selebgram influencer yang penyanyi-penyanyi lain gitu, yang di sekuler. Mereka mulai kasih advice, beberapa teman Rachel bilang gini, Cel, kamu nggak bisa berdiri di dua perahu gitu, satu sekuler, satu rohani. Pasti orang-orang tuh maksudnya, kan mostly followersnya memang non-Christian ya waktu itu, banyak yang bukan Kristen, jadi mereka mungkin ngerasa terganggu atau mungkin ngerasa nggak suka gitu kalau Rachel share tentang Tuhan Yesus lah, mungkin seperti itu. Jadi akhirnya
mulai turun gitu kan engagement. Dan itu nggak cuma satu temen yang bilang, ada beberapa temen yang bilang. Dan teman-teman Rachel pun itu dulu juga suka nyanyi lagu rohani, tapi karena mereka tahu kayak resep ini gitu ya, akhirnya mereka mulai meninggalkan rohani, mereka pilih untuk sekuler. Dan Rachel juga nggak ngeliat itu sebagai hal yang buruk sih, karena panggilan orang kan beda-beda ya. Mungkin emang dia dipanggil untuk bekerja lewat sekuler atau seperti apa, Rachel nggak tahu. Tapi Rachel juga tuh sempat tanya, Tuhan kan sebenarnya nggak salah juga ya kalau bekerja di lagu sekuler, asal nyanyinya dipilih-pilih liriknya, gitulah, masih negosiasi lah sama Tuhan. Tapi ternyata pada endingnya pilihan Rachel berbeda ya dengan teman-temannya. Iya, benar-benar pilihannya berbeda. Akhirnya apa yang bikin Rachel akhirnya memantapkan hati untuk pilih jalur rohani? Tapi sebelum Rachel jawab, kita akan break terlebih dahulu. Tetap di Spirit. Mengasihimu
Spirit, Spirit, Spirit. Balik lagi di The Inspirator bersama dengan Justin, Harry, dan narasumber kita yang cantik hari ini, si Rachel Angela. Dan buat Spiritness semuanya, hari ini kita banyak berbincang-bincang tentang bagaimana sih seorang anak muda, masih SMA loh ini, bukan sekarang ya kan, masih SMA itu sudah mau melayani Tuhan dalam bidang pujian penyembahan. Dan sekarang dia full time di sosial media untuk menyampaikan firman, sharing firman, dan juga menyanyi untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan. Saat itu dia bimbang ya, antara mau, aku ini kira-kira mau nyanyi sekuler atau aku tetap di dunia rohani. Tapi ternyata pilihan yang mantap sudah dia tetapkan di jalur rohani. Tapi kita mau tanya ini, kenapa kok bisa mantap milihnya di jalur rohani? Iya, jadi waktu itu di tengah kegalauan itu Rachel terus berdoa. Mamanya Rachel itu seorang pendoa syafaat juga. Jadi mama banyak berdoa juga. Iya, mama banyak berdoa, bantu dalam doa. Karena Rachel bilang gini, Mam, ini keputusan yang paling susah. Waktu itu Rachel pikir, rohani atau sekuler itu susah. Karena sekuler mimpinya Rachel, tapi dalam satu sisi yang lain Rachel tuh memang dari dulu punya dorongan untuk pelayanan untuk lewat sosial media, yaitu jadi antara hati dan perasaan ini perlu bicara. Iya, bingung banget. Mungkin secara logika milihnya sekuler karena kalau Rachel dari dulu punya pikiran begini, kalau pelayanan kan secara manusianya mikirnya mau dapat uang dari mana, sedangkan habis ini mau lulus kuliah gitu kan. Karena kerjaan yang Rachel dapat semuanya dari sekuler gitu. Jadi Rachel lumayan membatasin Tuhan tanpa sadar. Rachel waktu itu berpikir kalau aku ngambil pelayanan, Rachel nggak mau kan, masih menentukan, mungkin nggak mau menentukan fee kayak gini-gini kan. Kalau pelayanan, ya udah pelayanan gitu. Dan Rachel berpikir, aduh Tuhan, pelayanan sama kerjaan kan berbeda ya gitu loh. Jadi iya, jadi bingung banget waktu itu. Aduh, harus ngambil kemana ya, nanti pelayanan full time. Rachel nggak tahu mau kerja dapat uang dari mana gitu. Nggak mungkin juga selalu minta orang tua gitu kan kalau udah lulus kuliah gitu. Itu yang jadi pertimbangan yang paling berat tuh sebenarnya itu. Kalau misalnya Rachel ngambil kerjaan kan, Rachel pikir waktu itu nanti pelayanannya bisalah di tempat lain, nggak usah lewat sosmed gitu. Akhirnya Rachel nyoba nih kayak teman-teman Rachel yang lain, mulai meninggalkan yang rohani, ngambil sekuler. Taunya baru 2 hari milih kayak gitu, perasaan ini tuh kacau balau, bener-bener gak enak banget, yang sangat-sangat gak damai sejahtera, sampai mikir, aduh ini kok lebih gak enak daripada waktu ngegalau yang pilihan itu, waktu pilih lebih parah lagi gitu. Akhirnya Rachel berdoa lagi tuh sama Tuhan, itu ngegalaunya cukup lama Kak, ngegalaunya tuh di akhir kuliah itu setahun waktu itu pergumulan itu lama. Ya? Untuk menentukan itu bingung banget, karena Tuhan ini maunya ke arah mana ya Tuhan. Akhirnya aku terus bergumul dan terus berdoa. Yaitu ketika hari itu Rachel menentukan dan 2 hari doang bisa bertahan. Nampaknya tidak bisa bertahan. Jadi Rachel udah tahu nih. Langsung pada hari itu Rachel langsung mulai memahami kayak, oh ini Tuhan kayaknya mau Rachel itu ke rohani gitu. Full time. Jadi meninggalkan yang sekuler. Rachel doa lagi, Rachel bilang sama Mami, telepon, waktu kan LDR sama Mami di Surabaya, Rachel di Jakarta. Kuliah. Terus Rachel selalu telepon, Mam, bantu ya dalam doa gitu. Karena Rachel bingung banget nih mau ngambil yang mana. Terus Mami juga terus berdoa. Besok kan paginya pas bangun itu ada perasaan yang mantap banget untuk ngambil rohani full. Dan ketika Rachel memutuskan untuk ngambil rohani itu, Rachel berdoa lagi sama Tuhan, Rachel percaya kalau Tuhan yang panggil Rachel ke sini, pasti Tuhan yang pelihara, baik secara finansial juga. Rachel percaya gitu, Tuhan yang buka pintu gitu. Mungkin hari ini Rachel nggak lihat gitu dari mana, karena semua sumber income yang dulu itu dari sekuler semua. Rachel mungkin diundang nyanyi kan langsung bisa nentuin fee, oh ya nanti segini, manggung bisa nentuin fee. Sedangkan pelayanan nggak mungkin seperti itu gitu. Jadi Rachel cuma bilang gini, Tuhan ini, Rachel serahin semua sama Tuhan, tentang income semua, Tuhan pasti yang buka jalan. Rachel percaya Tuhan panggil, Tuhan. Tapi Justin ini ada penasaran loh Rachel ya. Tapi ini kita boleh jujur-jujuran kan ya, buka-bukaan ya. Iya, boleh. Nah, satu hal gini. Berarti kalau dalam hal sekuler yang Rachel bilang tadi, income, pemasukan fee dan sebagainya bisa dipatok ya kan? Iya. Nah, dibandingkan dulu yang sekuler itu, sekarang rohani besar yang mana ini? Jujur ya,
ini mujizat Tuhan, aku bilang. Tuhan pelihara beneran. Jadi ini kisahnya ini, ya aku jadi merinding. Tapi beneran. Aku juga merinding loh ini, bulu-bulu kuduk ini berdiri semua. Tapi itu memang luar biasanya. Justru di sini Rachel tuh selalu nangis, bahkan di akhir. Ini nanti Rachel lanjut dulu ya mungkin, supaya nanti nyampe ke situ. Jadi waktu itu Rachel memutuskan untuk, oke, Tuhan ngambil gitu, padahal belum ngelihat apa-apa. Jadi Rachel cuma percaya aja untuk berbekal iman. Bagaimana pendapatannya berbekal iman, Rachel cuma bilang, Tuhan kalau Tuhan panggil di sini, pasti Tuhan pelihara. Dan hatiku waktu itu damai sekali. Rachel tahu, oh ini Tuhan. Karena di awal tuh nggak damai sama sekali, waktu yang 2 hari itu benar-benar parah banget gitu. Terus Rachel juga telepon Mami, ternyata Mami tuh bilang sama Rachel gini, Mami ikut seneng gitu. Karena Mami dari dulu memang pinginnya sebenarnya kamu itu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tapi Mamaku tuh nggak pernah ngomong karena Mami bilang gini, nggak mau maksa. Karena Mami bilang kalau kamu pelayanan karena Mami, nanti nggak bagus jadinya. Kalau kamu pelayanan karena kamu memang punya kerinduan untuk melayani Tuhan, dan go for it gitu loh. Jadi mamaku nggak mau maksa karena nanti pelayanan cuma karena Mami, bukan karena Tuhan gitu kan. Jadi waktu itu Mamiku juga ikut seneng dengar Rachel keputusan itu, dan sejak hari itu ini udah jalan 2 tahun lebih kayaknya, 2 tahunan mungkin. Sejak hari itu sampai sekarang udah nggak pernah ada keinginan untuk ngambil ke sekuler sama sekali. Aneh banget karena itu ya, mimpi. Soalnya sekuler juga lebih banyak kan sekarang pembayarannya. Dulu mikirnya begitu, Kak. Mikirnya begitu. Sampai akhirnya ini terjadi mujizat beneran ketika Rachel bilang, "Oh, Tuhan yang akan provide." Benar ternyata. Waktu Rachel kerja skripsi belum lulus. Tiba-tiba sudah ada klien yang kontak gitu. Sebuah brand, ya, dan kontaknya itu waktu itu, Rachel, aku mau pakai kamu jadi brand ambassador ya, berapa bulan di kontrak. Waktu udah lumayan kaget karena nggak pernah segitu tanpa nego lagi orangnya gitu, tanpa negosiasi langsung deal. Di situ Rachel udah kaget, langsung terima kasih banget sama Tuhan karena mikir, Tuhan ini kalau nggak Tuhan yang buka jalan nggak mungkin. Dan tepat banget setelah Rachel lulus kuliah. Jadi bulan Januari itu mulai dikontrak dan Rachel itu sidang di bulan Desember. Jadi Januari itu udah lulus gitu. Tepat banget mulai kontrak tuh bulan Januari. Dan itu kan kekhawatirannya Rachel ya, Kak. Waktu itu kan Rachel mikirnya kalau udah lulus kuliah gimana Tuhan kerjaannya. Sejak hari itu sampai sekarang Tuhan pelihara itu. Kalau mau ngomongin secara income, ya tadi kan tanya lebih besar mana. Ini mujizatnya, lebih besar sekarang, aneh banget. Praise God. Makanya ini dari Tuhan, itu dari Tuhan. Karena Rachel dulu nggak bisa lihat, Kak, bener-bener nggak tahu dari mana kok bisa gitu loh. Tapi itulah Tuhan yang pelihara, makanya gitu. Jadi Rachel, saya juga penasaran. Tadi kan Justin yang penasaran, karena saya yang penasaran. Iya. Tadi kan tantangannya sebelum Rachel akhirnya memfokuskan diri untuk jalur rohani, kan ada beberapa haters kan. Selain haters, tantangan terbesar dalam pelayanan setelah Rachel fokus ke jalur rohani. Apakah tantangan terbesar yang Rachel hadapi dalam pelayanan? Pelayanan in general ya berarti, Kak? Atau ya, lewat sosmed aja? Media sosial, in general juga. Tantangan sih mungkin lebih ke arah begini ya. Kalau Rachel sendiri, setiap kali pelayanan, Rachel harus menyadarkan diri untuk pelayanan tuh nggak boleh cuma di depan mimbar, tapi di belakangnya tuh Rachel harus punya hubungan yang benar-benar intimate sama Tuhan. Jadi mungkin tantangannya apa ya, lebih sungguh-sungguh sih. Bisa dibilang sekarang momen waktu Rachel melayani itu kayak, itu juga sebagai kayak kekang suci gitu ya. Kekang suci itu apa ya? Mungkin yang kayak Rachel juga jadi lebih sungguh-sungguh sama Tuhan karena Rachel tahu kalau Rachel pelayanan tanpa Tuhan itu gak ada artinya. Jadi mungkin karena ini pelayanan ya. Kalau mungkin sekuler nanti kita mungkin lebih santai. Iya. Karena pelayanan jadinya hubungan sama Tuhan terus dibangun, pasti di belakang layar tuh harus lebih intim sama Tuhan. Karena ini semua tentang Tuhan kan. Kalau pelayanan ini kan bukan, kalau sekuler kan yang penting latihan nyanyi. Kalau misalnya tentang pelayanan gini, udah bukan tentang teknik vokal gitu, tapi lebih tentang Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan ke teman-teman anak-anak muda kayak gitu. Terus it's all about Jesus. It's all about Jesus, bener. Ada nggak? Kalau sekarang ini kepikirannya bagaimana menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Bagaimana menjaga hidup Rachel sendiri, hubungan baik dengan Tuhan. Pernah nggak sih kepikiran tentang pasangan hidup? Pasangan hidup,
sudah waktunya nih, karena sudah waktunya. Pasangan hidup sekarang tuh, ini harus di spoiler ya. Bukan saya nih, tim loh, tim bukan saya. Ini tim yang tiba-tiba bertanya, tolong tanyakan pasangan hidupnya gitu. Pasangan hidup sih sekarang, ini baru pertama kali nge-spoil di sini. Pasangan hidup, ya Rachel percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik di waktunya Tuhan, dan ya puji Tuhan sekarang udah ada yang ini sih deket juga. Waduh, sudah ada single available ya guys. Iya. Ini di belakang layar ini banyak yang komat kamit. Aduh, gagal. Tapi spiritnya tenang aja ya. Tenang aja. Kita itu punya pasangan hidup masing-masing di dalam Tuhan. Jadi cari Tuhan dulu. Seperti Rachel bilang, kita dulu sama Tuhan, cari Tuhan dulu sungguh-sungguh. Pasangan hidup itu nanti Tuhan yang sediakan buat kita. Sama seperti Rachel, bener kan? Cari Tuhan dulu sungguh-sungguh. Nanti Tuhan kasih pasangan hidup yang terbaik. Nah, kita tadi berbicara banyak hal tentang bagaimana pelayanan Rachel, bagaimana akhirnya dia mantap memilih di jalur rohani dibandingkan sekuler yang selama ini mungkin dalam tanda kutip dia memikir, wah seharusnya pendapatan aku lebih besar dong di sekuler, tapi ternyata enggak, terbalik, karena Tuhan yang luar biasa itu memenuhi segala keperluan Rachel. Nanti kita mau tanya sih sama Rachel ini, pernah nggak sih sebenarnya ada momen-momen down-nya Rachel saat mencari Tuhan? Pernah nggak merasa, aduh sepertinya kok Tuhan nggak jawab doa aku ya, sepertinya Tuhan ini kok nggak ada ya gitu. Nah, kita mau tanya ini, ada momen-momen kan biasanya anak muda itu galaunya masalah itu, kenapa kok Tuhan seperti nggak jawab doa aku gitu kan. Nanti kita akan balik lagi setelah beberapa pujian berikut ini. Tetap di Spirit. Bapa, takkan ku ragu kebesaran kasih-Mu menjaga segenap hidupku. Bapa, pernah Engkau biarkan hidupku Kaulah Allah yang mengerti, Kaulah Bapa yang peduli setiap jeritan hatiku.
Spirit. Kembali di acara kita di Inspirator yang ditunggu-tunggu semua anak muda Spiritness. Kita kedatangan tamu, seorang Rachel Angela, dan sebelum kita break tadi, kita punya satu pertanyaan yang krusial buat semua anak muda, dan saya kira semua anak muda akan mengalaminya, namanya pergumulan dalam mengikut Yesus, di mana mungkin Rachel mengalami masa down, atau masa di mana Rachel merasa bosen aku pelayanan seperti ini terus, atau bagaimana. Rachel pernah nggak mengalami seperti itu, dan bagaimana cara Rachel menanggapi perasaan itu? Apalagi zaman pandemi ini ya kan, banyak anak muda di rumah aja, nggak tahu mau ngapain juga. Pelayanan biasanya kan offline ada pelayanan, kalau online kan enggak ya. Nah itu ngadapinnya bagaimana? Rachel pernah nggak punya problem yang sama seperti itu? Pernah, pastinya pernah. Itu bahkan barusan Rachel alamin di awal-awal tahun. Jadi waktu itu Rachel ngerasa saat teduh udah tiap hari, tapi kok masih ngerasa kering, apa yang salah gitu. Itu sempet banget. Dan jujur jadinya lumayan galau ya, maksudnya lumayan bingung, tuh Tuhan gimana ya. Bahkan pernah juga sebelum pelayanan, biasanya Tuhan selalu jawab mau sharing tentang apa. Baru-baru ini pelayanan yang terakhir, itu kayak seakan-akan Rachel, aduh Tuhan ini besok udah pelayanan nih gitu, sampai udah panik gitu. Bener-bener sampai udah panik, tapi kok kayak Tuhan diem aja gitu, mau ngomong apa. Padahal biasanya seminggu sebelum setiap kali nanya tuh selalu ada jawaban, maksudnya Tuhan kasih pengertian ini harus bahas apa. Baru-baru ini kejadian seperti itu, tapi Tuhan tuh nggak pernah terlambat ya, jadi akhirnya tetap dapat topik sharing H-1 sih sebelum sharing gitu. Kalau tentang hubungan, Rachel pernah pasti ngalamin kekeringan, tapi Rachel terus datang sama Tuhan, karena kalau semakin gak datang makin kering, bukan makin bertumbuh. Dan Rachel dapat something waktu sharing sama teman Rachel waktu lalu, dia youth pastor, dia sempat sharing gini, kadang-kadang kita nggak selalu ngerasain presence of God sampai nangis, mungkin sampai, ya kadang-kadang kalau kita masuk ke hadirat Tuhan kita bisa ngerasain kayak kasihnya Tuhan bener-bener sampai kayak masuk banget lah dalam hadirat Tuhan sampai nangis kayak gitu. Tapi sometimes meskipun kita nggak ngerasa kayak gitu, tapi Tuhan itu di situ gitu. Jadi kehadiran Tuhan itu tidak hanya berdasarkan feeling kita, tapi justru lebih ke iman kita bahwa Tuhan itu emang selalu ada di situ. Rachel pernah dengar juga sebuah kisah. Ini salah satu pelayan Tuhan, perempuan yang hamba Tuhan terkenal. Mami pernah cerita juga, kalau nggak salah namanya Rebecca Brown ya. Waktu itu Mami cerita, Mami baca bukunya, terus habis itu Rebecca ini pernah dia lagi berdoa sama Tuhan, tapi dia merasa kayak nggak kayak doa-doa biasanya, dia nggak ngerasain apa-apa di pagi hari itu ketika dia saat teduh sama Tuhan. Tapi pada saat dia di jalan, setelah dia saat teduh, Tuhan tiba-tiba bicara sama Rebecca bahwa Rebecca, Tuhan tuh disenangin sama ketika kamu datang pagi ini. Dia sampai kaget karena dia ngerasa kayak ini bener tak Tuhan gitu loh, kayak karena saat teduhnya ini berasa kering, kayak nggak ada Tuhan gitu, kayak ngomong sendiri gitu loh berasanya. Tapi ternyata Tuhan tuh dengar gitu. Jadi bukan hanya tentang perasaan kita ketika kita hadir, tapi kita tuh beriman bahwa Tuhan itu memang di situ, dan Tuhan emang omnipresence gitu. Dia ada di situ ketika kita berdoa tuh, Tuhan dengerin kita kok, Tuhan tuh ada di situ. Dan caranya mungkin juga yang Rachel lakuin ya, di tahun lalu Rachel itu kurang merenungkan firman Tuhan sendiri. Jadi Rachel cuman paling baca firman, tapi nggak bener-bener kayak ngerenungin, terus Rachel catat apa sih yang Tuhan sebenarnya pengen sampein. Kalau nyatet pun biasanya karena khotbah gereja gitu-gitu. Tapi di tahun ini ketika Rachel kering tuh Rachel mulai tanya, sharing sama Mami juga gitu, Mam gimana ya kok kering? Cobalah kamu tuh renungin firman. Jadi firman tuh nggak untuk dibaca, Mami bilang, tapi untuk direnungkan. Makanya firman Tuhan bilang renungkan firman siang dan malam. Bukan dibaca siang dan malam, tapi renungkanlah firman itu siang dan malam. Karena firman Tuhan itulah yang nantinya akan merema dan akan terus mengaliri hati kita yang kering kayak gitu loh. Ketika kita dekat dengan Tuhan dan dengan perkataannya, dekat dengan Tuhan kan berarti kita juga dekat dengan perkataan Tuhan gitu loh. The word of God kayak gitu. Jadi Rachel di tahun ini, Rachel
belajar untuk renungin firman, apa sih yang Tuhan pingin sampein, itu juga bantu banget. Kalau misalnya kita lagi kering, jangan cuma baca, tapi bener-bener kita tuh ngerenungin, kok Tuhan ini pingin ngomong apa sih buat kehidupanku, kayak gitu. Itu bantu banget menurut Rachel. Dan mungkin Rachel tutup sama satu cerita ini ya, untuk jawab pertanyaan ini. Beberapa tahun yang lalu, SMP waktu itu, Rachel masih ingat banget, Rachel tuh belum sungguh-sungguh sama Tuhan, datang cuman karena obligation atau kewajiban, karena mami itu selalu nyuruh, oh Rachel harus saat teduh. Bahkan setiap pulang kerja, mamiku selalu tanya, udah saat teduh belum? Mamiku dari muda kayak gitu, dari waktu aku kecil. Nah waktu itu Rachel sempet kayak, aduh datang ke Tuhan ini cuman sebagai kewajiban lah. Rutinitas. Siap lapor. Rutinitas siap lapor, takut dimarahin mami gitu lah ya. Jadi nggak dari hati waktu SMP itu. Terus habis itu akhirnya Rachel diam-diam bolong-bolong nih saat teduhnya. Kebetulan mami nggak nanya gitu kan. Mami nggak nanya berapa hari, Rachel udah seneng. Oh mami nggak nanya nih gitu kan. Nah terus mami Rachel seperti biasa selalu doa pagi. Mami doa tuh 2-3 jam kalau di ruang doa pagi-pagi udah bangun berdoa. Tiba-tiba pas pulang turun dari ruang doa ke bawah ke ruang makan. Waktu itu Rachel duduk di sini, masih inget Mami duduk di sini. Tiba-tiba Mami tanya, Rachel, kamu jarang saat teduh ya bolong-bolong? Nah kan Rachel kaget, kok bisa tahu? Gak bilang siapa-siapa. Terus Mami bilang, tadi waktu Mami berdoa Tuhan Yesus bilang gitu, kayak intinya Rachel lupa wordingnya bagaimana, tapi ini nyentuh banget karena Rachel tuh kaget kok Tuhan tuh ternyata memperhatikan Rachel berdoa, karena Tuhan tuh bilang gini, Rachel udah lama gak datang sama Tuhan dan He is waiting for me. Tuhan nunggu aku untuk datang. Itu langsung nangis Kak waktu itu. Ini Rachel udah cerita kemana-mana kali ya kesaksian ini, karena ini kesaksian yang menurut Rachel, wow, kita kadang nggak ngerasa ya, bahkan pada saat itu masih sebagai kewajiban loh. Tapi Tuhan itu baik banget gitu. Tuhan tuh ada di situ. Tuhan senang ketika kita memuji dan menyembah Dia gitu. Dan Rachel kalau kita datang, Rachel datang aja hanya sebagai rutinitas itu, Tuhan aja dalam tanda kutip sebenarnya ikut ada di situ kan. Apalagi kalau kita datang bukan karena rutinitas, karena kita memang sungguh-sungguh cari Tuhan. Betul. Bagaimana perasaan Tuhan saat itu gitu kan. Pasti juga sangat-sangat terharu. Wih, anakku ini mau datang ya, mengasihi aku sungguh-sungguh gitu. Dan itu jadi berkat sebenarnya ya, dari yang tadi sempat Rachel bilang, makin kita nggak datang itu kita makin kering gitu kan. Itu yang sekarang ini anak muda nggak lakuin dong. Karena mereka merasa bahwa saat ini aku cari Tuhan, aku juga tetap sakit gitu kan. Apalagi beberapa yang terpapar COVID gitu kan. Mereka selalu berpikir, aku juga cari Tuhan sungguh-sungguh kok. Aku juga saat teduh, aku juga pelayanan. Tapi kok kenapa aku masih tetap sakit? Kenapa aku masih bisa kena COVID gitu kan? Dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka mulai mundur. Padahal satu kalimat yang bagus sekali Rachel tadi sampaikan, bahwa makin kita nggak datang, makin kering lah kita. Jadi makin kita nggak datang sama Tuhan, tambah hancur hidup kita gitu kan. Benar seperti itu kan? Yang Rachel alami juga seperti itu, benar nggak ya? Benar. Jadi memang hubungan harus terus Rachel tuh betul. Jadi kita saat ini belajar ya spiritness ya. Kalau seorang Rachel pun ya kan, dalam kehidupannya dia sehari-hari, walaupun dalam tanda kutip ibunya, mama sebenarnya lumayan mendominasi ya, berarti dalam hal kerohaniannya Rachel ya, yang kasih tahu, yang suruh berdoa dan lain sebagainya. Dan kita berharap juga semua spiritness juga bisa mendengarkan sharing kita pada hari ini, karena seorang Rachel yang masih muda ini pun itu bisa menyampaikan satu hal yang Justin aja kaget gitu loh. Seorang anak muda bisa berkata bahwa kita harus datang sama Tuhan terus, kita harus cari Tuhan terus, jangan hanya baca, tapi direnungin siang dan malam gitu kan. Wow, seorang anak muda sekarang seperti ini, bagaimana nanti ya kalau sudah dewasa gitu ya. Pasti lebih luar biasa lagi. Tapi kita akan lanjutkan pembicaraan kita setelah beberapa pujian berikut ini. Kita akan balik lagi tetap di Spirit. Kekuatan di hidupku, hanya Kau penolong yang setia. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, sebab Engkau Bapa-Ku yang baik. Hanya Kau
Spirit. Kita kembali di Inspirator yang mempunyai tamu Rachel Angela hari ini, dan kita akan menanyakan satu pertanyaan untuk Rachel. Rachel, dari tadi kan Rachel berulang kali menyebut tentang sosok mami, seorang mama bagi Rachel yang begitu menginspirasi Rachel. Apakah ada sosok lain yang menginspirasi Rachel, atau memang hanya seorang mama ini yang nomor satu dalam Iya benar. Tadi sempat selain Tuhan Yesus tentunya yang menginspirasi Rachel. Tadi sempat awal-awal si Rachel bilang Raisa katanya. Mungkin kalau inspirasi dulu waktu nyanyi sekuler ya Raisa waktu nyanyi sekuler. Tapi untuk secara overall kehidupan mungkin ya memang mami itu inspirasi buat Rachel, karena Rachel ngelihat mungkin dari mami itu bukan cuma nyuruh anaknya, oh kamu harus kayak gini. Mungkin banyak orang tua yang seperti itu ya, maksudnya kamu harus doa, harus ini, tapi prakteknya nggak ada, maksudnya mamanya sendiri nggak kayak gitu misalnya gitu. Tapi yang Rachel lihat itu justru yang jadi berkat itu lebih ke kehidupannya mami, karena kan serumah, jadi bisa lihat mami kayak gimana. Dan mami memang selain nyuruh itu memang bener-bener punya hidup doa yang menurut Rachel luar biasa, maksudnya dari muda setia sama Tuhan gitu, terus juga setiap pagi berdoa berjam-jam, itu Rachel lihat sendiri dan Rachel saksikan setiap hari. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam keluarga dan dalam hidupnya mami juga, jadi mungkin itu jadi inspirasi ya buat Rachel sampai sekarang. Kalau inspirasi di luar mami sih ada beberapa, kayak, tapi balik lagi kalau yang orang lain kan mungkin sedalamnya hidupnya belum tahu kayak gimana. Kalau mami kan memang benar-benar tinggal bareng, jadi tahu gitu ya luar dalam gimana gitu. Kalau misalnya inspirasi tokoh dari luar, Rachel suka banget nontonin khotbahnya Nick Vujicic, motivator, terus Kopili Mantova juga, terus Pak Billy Lantang, ada beberapa sih sebenarnya yang menginspirasi banget buat Rachel. Dalam hal kerohanian Rachel sendiri ya, tapi kalau dalam hal praktek sehari-hari adalah seorang mama yang ternyata menginspirasi Rachel Angela. Dan kita tahu ya spiritness ya, kalau mamanya bener ya, kalau yang Rachel bilang, kadang itu kan orang tua itu cuma bisa ngomong ya, ayo berdoa, ayo belajar, ayo dan sebagainya. Tapi ternyata kalau mama dari Rachel sendiri itu benar-benar menginspirasinya dengan cara menunjukkan sendiri, gini mama sendiri doa, mama sendiri melakukannya, baca firman-Nya. Jadi kita yang ngelihat juga, Rachel yang ngelihatnya juga, akhirnya mau nggak mau ngikutin ya momentum-momentum seperti itu supaya akhirnya terbentuk seperti sekarang ini. Luar biasa sih sebenarnya kalau kita mikir-mikir ya, anak muda itu kadang tuh nggak suka seperti itu. Nah, kalau kira-kira 5-10 tahun ke depan, Rachel Angela akan menjadi seperti apa? Pernah nggak terpikir? Rachel Angela akan menikah dan punya anak. Itu kayak klasik banget. Sebentar. Ini yang mendengarkan di seberang sana ya. Nah, ini kode keras, berarti kode keras ya. Kayaknya 5-10 tahun udah umur berapa? Iya, 30 lebih ya, 40 juga, kalau 10 tahun. Iya, kalau 5-10 tahun mungkin dalam pelayanan, Rachel jalannya sih step by step sih. Mungkin kayak gini, apa yang Tuhan taruh, Rachel sambil tanya sama Tuhan, seperti yang dulu Rachel lakuin, berusaha tetap tanya Tuhan. Kalau sekarang sih memang ada beberapa plan, kayak pengen nulis single lagi, lagu rohani, tapi mungkin bukan album, mungkin lebih ke single, kayak gitu. Terus juga pengennya tetap fokus ke pelayanan, karena Rachel tahu kan dari awalnya Tuhan panggilnya memang untuk pelayanan gitu. Jadi mungkin ya itu sih, tetap pelayanan, kecuali kalau Tuhan nanti direct ke tempat lain ya, 5-10 tahun lagi. Tiba-tiba jadi pekerja hukum gitu. Atau tiba-tiba merintis gereja. Oh iya, benar-benar. Kenapa? Tapi merintis gereja katanya si Harry. Oh, merintis gereja. Cuma sebenarnya yang buat Justin penasaran dari tadi, kenapa kok milih sarjana hukum? Oh iya. Sungguhan loh, ini penasaran loh. Ini jalur kesenangannya nyanyi ya kan. Sejak kecil juga senang nyanyi. Dari SMA juga sudah punya album. Kenapa kok milihnya ke sarjana hukum gitu kan? Sebenarnya kan nggak ada nyambungnya ya sebenarnya ya.
Iya. Karena waktu itu Rachel mikirnya nyanyi kayaknya nggak perlu sampai kuliah. Waktu itu sebenarnya sempat mikir gitu, dan musik juga Rachel sambil kursus. Jadi dulu waktu kuliah sambil kursus juga. Rachel pingin ngambil kuliah yang beda bidang. Jadi Rachel punya pengetahuan juga di bidang yang lain gitu selain nyanyi gitu. Jadi sambil kursus sambil kuliah. Nah terus memang dulu sempet pingin jadi notaris gitu loh. Jadi akhirnya ya udahlah gitu. Sempet ada mikir kayak kerja notaris oke juga nih. Apabila nggak bisa jadi penyanyi gitu. Dulu mikirnya sempet kayak gitu sih Kak. Jadi kayak ya udahlah ngambil jurusan lain gitu selain dari nyanyi. Tapi ternyata sebenarnya lumayan berguna ya. Kayak hukum itu nggak pernah tidak berguna sih pengetahuannya. Gitu. Untuk kehidupan juga berguna sih hukum sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang Rachel pelajarin sejak sudah mengenal sarjana hukum ya kan, sudah kenal tentang hukum, sudah sarjana hukum ya kan. Apa sebenarnya yang terus Rachel bisa dapat ya dari sarjana hukum ini, berarti aku bisa belajar kayak gini, kayak gitu, juga ada hubungannya dengan nyanyi seperti ini, melayani Tuhan seperti itu. Ada nggak sih yang Rachel dapat koneksivitasnya? Ada. Jadi Rachel itu kebetulan untuk kuliah hukum, awalnya pengen jadi notaris, tapi begitu masuk Rachel udah mulai ganti kayak, oh Rachel ini kita kayak mulai tahu sukanya di mana. Sukanya itu copyright law. Jadi copyright law itu hak cipta. Nah kalau hak cipta kan masih ada hubungannya sama musik ya. Permusikan masih kuat banget sih hukum hak cipta, kayak misalnya tentang ngurusin YouTube, Spotify, apa-apa kayak gitu tuh masih ada korelasinya antara hukum hak cipta, karena emang tentang musik. Rachel skripsi juga tentang musik sebenarnya gitu. Musik yang Rachel gabungin sama yaitu tentang hukum dan musik gitu dah. Jadi ada hubungannya, copyright law kayak gitu, ngurus-ngurus kayak gitu, kontrak-kontrak tertulis kayak gitu-gitu sih. Wow, keren banget ya. Ini mungkin waktu sidang kemarin dosen-dosennya bingung ya. Ini kok ada musik-musiknya di sini ya? Ini sebenarnya hukum atau musik? Untungnya musik. Atau waktu nyanyi malah sih Rachel. Iya bener. Nanti takutnya sama dosennya dibilang udah nih, kita gak usah lihat ini, kamu nyanyi aja gitu ya. Tapi ngomong-ngomong kemarin lulus dapat apa nih? Iya, puji Tuhan cum laude. Yeay, luar biasa, keren banget ya. Walaupun kalau secara online biasanya, wisuda kemarin online juga ya, bener? Online, iya. Nggak kerasa vibes-nya ya. Bener banget. Kalau online tuh pas offline tuh, waduh itu baru kerasa rasanya, berdiri di depan itu gimana gitu. Iya. Ini cuma di layar aja, jadi kayak keren banget SH bisa cum laude ya. Wow, di UPH ya kemarin ya kalau nggak salah ya lulusnya. Iya, UPH Jakarta. Ada kemungkinan untuk mau melanjutkan S2? Waktu itu sempat nanya lagi sama Tuhan, tapi kayaknya masih disuruh pelayanan. Jadi Rachel pikir ya sudahlah gitu, nggak usah S2. Pelayanan dulu ya. Iya. Mimpi notarisnya dipending dulu ya. Atau apa maksudnya 5-10 tahun yang lalu yang tadi ditanyakan oleh Justin, 10 tahun lagi mau jadi notaris deh, 10 tahun lagi gitu. Atau masih ada mimpi seperti itu, Rachel? Kayaknya sedikit sih, karena kalau sudah kerja hukum itu pasti repot banget, nggak sempet pelayanan pasti. Karena Rachel udah dengar dari banyak senior juga, mereka bilang kerja hukum itu pasti ngelembur pagi sampai malam, nah itu pasti susah ngatur waktu. Apalagi kalau sudah married, susah pasti kan. Jadi kayak mikir lagi. Ini nggak bisa pelayanan takutnya juga. Gitu. Ini Rachel kalau mikir gitu, habis itu dia doa, tanya Tuhan gitu. Nanti dia jalanin, habis itu nanti Rachel bilang gini, oh ternyata enggak loh ya, ternyata waktu kerja melayani itu juga bisa. Oh gitu. mungkin justru itu. Yes. Nggak ada yang mustahil kan? Dari sekuler aja pindah rohani kan biayanya, pendapatannya akhirnya lebih besar. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Satu hal ini. Karena Rachel menginspirasi semua anak muda, kita mau dong sampaikan sesuatu pesan-pesan untuk spiritners yang mendengarkan, juga anak-anak muda, orang-orang muda di luar sana yang mungkin saat ini mereka juga lagi banyak struggle dengan pandemik, dengan keadaan mereka sendiri, dan juga mereka bingung ke depannya harus seperti apa. Nah, mungkin Rachel bisa kasih pesan-pesan untuk anak-anak muda di luar. Rachel mungkin lebih ngasih pesannya untuk anak-anak muda yang sekarang mau nentuin mau kerja apa, mau punya masa depan yang kayak gimana. Yes.
tetap berusaha, tapi harus tetap andalin Tuhan, kemana Tuhan pingin arahin, karena Rachel percaya semua orang itu Tuhan ciptakan dengan tujuan dan dengan panggilannya masing-masing. Jadi apapun yang teman-teman kerjain hari ini, kerjakanlah juga dengan setia, dengan tekun, karena Tuhan itu paling suka orang-orang yang tekun dan setia. Jadi kerjakan semua yang terbaik, seperti firman Tuhan bilang ya, kerjakan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia gitu. Jadi kerjakan semuanya yang terbaik yang teman-teman bisa, sambil teman-teman berdoa, pasti nanti Tuhan yang arahin. Kayak Rachel dulu juga Tuhan arahin pelan-pelan, ternyata arahnya kemana gitu. Terus andalkan Tuhan, terus berusaha yang terbaik gitu, kasih yang terbaik gitu. Yes, wow, luar biasa. Rachel, mungkin bisa sekalian bantu untuk berdoa dan mendoakan semua Spirit Nurse, juga orang-orang muda di luar sana, mereka juga punya harapan-harapan yang besar, dan biar itu juga tercapai. Oke. Boleh ya? Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Rachel juga boleh sharing-sharing sama teman-teman Spirit Nurse ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman anak-anak muda ya Tuhan, yang mungkin saat ini mereka sedang bingung masa depan mereka seperti apa Tuhan, mereka bahkan mungkin gak punya gambaran harus melangkah kemana ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, anak-anak muda ini adalah anak-anak milik-Mu ya Tuhan, dan kami percaya Engkau punya rancangan yang terbaik Tuhan untuk kehidupan mereka. Rachel percaya Tuhan, Engkau punya tujuan masing-masing, panggilan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap anak-anak muda yang mendengarkan hari ini ya Tuhan. Tuhan, tuntun langkah mereka Tuhan, sehingga mereka tahu kemana mereka harus melangkah. Bukakan pintu-pintu yang memang Tuhan sediakan bagi kehidupan mereka, bagi pekerjaan mereka, buat pasangan hidup mereka juga ya Tuhan, masa depan mereka ya Bapa. Dan tutuplah Tuhan pintu-pintu yang tidak Kau sediakan untuk mereka ya Tuhan. Bapa, kami percaya ketika mereka mereka berusaha yang terbaik, Tuhanlah yang akan memberikan hasilnya, Tuhan yang akan menunjukkan kemana mereka harus melangkah, Tuhan, kemana mereka harus mengerjakan apa yang Tuhan ingin untuk terjadi dalam kehidupan mereka ya Tuhan, biar mereka terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Pimpin mereka Roh Kudus, pimpin mereka ya Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak bimbang lagi, mereka tidak bingung lagi Tuhan, karena mereka tahu ada Tuhan Yesus yang hidup, yang memelihara kehidupan setiap daripada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak muda ini dalam tangan-Mu, biar mereka juga bertumbuh akan pengenalan yang benar akan Tuhan. Mereka juga boleh bertumbuh, memiliki hati yang rindu sama Tuhan, melebihi mereka mengasihi hal-hal yang lain dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biar mereka memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak muda-Mu, mereka semua milik-Mu, penerus-penerus bangsa ini Tuhan, pakailah jadi alat-alat-Mu yang luar biasa untuk kembali menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih ya buat Rachel hari ini bisa sharing-sharing dengan Radio Spirit. Bisa memberkati kita semua, memberkati pendengar Spirit Nurse di luar sana, juga anak-anak muda yang pastinya, karena kita percaya seorang Rachel Angela aja bisa, kalian juga pasti bisa. Terima kasih buat Harry yang sudah menemani Justin hari ini. Akhir kata kita mengucapin keep the spirit, keep the fire, and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.